Jesslyn, apa? Halo Aunty Uncle, hari ini Jesslyn mau makan cheesy chicken brokoli. Ini yang dimakan dari Bromina. Pertama, kita itu siapin bubur instannya Prominanya yang cheesy chicken brokoli. Jadi kita akan membuat juga menu masak sendirinya, yaitu cheesy chicken brokoli dengan rasa yang sama. Nanti kita akan lihat teksturnya dan rasanya juga, apa yang membedakan, dan mau lihat perbandingannya. Nanti baru kita tentuin lebih pilih bubur instan atau bubur masak sendiri. Nah, untuk yang Promina cheesy chicken brokoli ini mengandung ayam kampung, brokoli, dan keju. Jadi kita siapkan juga bahan yang sama, yaitu ayam kampung, brokoli, dan keju, dan juga nasi. Karena semua buburnya Promina ini sebenarnya ada mengandung nasi. Jadi kita bikin juga plus nasi. Nah, ini brokolinya kita siapin, cari brokolinya yang benar-benar bagus ya Mams, dan cuci hingga bersih. Tapi kita pakainya cukup satu aja karena nggak usah terlalu banyak untuk perkenalan MPASI. Lalu brokolinya kita rebus dulu, didihkan dulu airnya hingga mendidih, lalu kita rebus brokolinya hingga matang. Brokoli direbus terlebih dahulu agar dia membuang kotoran-kotoran di dalam brokolinya. Jangan langsung dimasukin slow cooker dalam keadaan dia masih mentah, agar dia lebih bersih kandungannya. Lalu untuk ayam kampungnya kita siapkan bagian paha. Aku pilihnya bagian paha. Nanti ayam kampungnya kita ambil dagingnya saja, tulangnya nggak perlu dipakai karena kita akan cincang-cincang menjadi halus untuk dimasukkan ke dalam slow cooker. Oh iya Mams, aku pakai slow cookernya Emily & Bear loh. Ini slow cooker recommended banget karena bagus banget, memudahkan kita Mams untuk membuat menu MPASI. Tinggal cemplung-cemplung terus tungguin diem matang sendiri. Pas dibuka udah matang, udah jadi porridge-nya. Enak banget, praktis, aman, dan juga sehat karena dalamnya menggunakan tanah liat. Nanti aku akan bahas sendiri videonya mengenai slow cooker Emily & Bear. Nantikan ya Mams. Ini tuh ayamnya setelah kita fillet sendiri, kita ambil daging-dagingnya. Oh iya, ini ayam kampung asli loh Mam. Kita ambil ayam kampung yang ukurannya besar, jadi memudahkan untuk memilah daging dengan tulangnya. Lalu setelah dagingnya kita pilah, kita pisahkan dari tulangnya. Kita cincang-cincang daging ayam kampungnya sampai halus ya Mam. Benar-benar halus ya. Jadi semuanya bisa dimasukin ke slow cooker, dicincang sampai halus dan rata. Pastikan dicincang sampai halus ya Mam, karena ini kita akan buat bubur. Karena baby Jesslyn masih usia 6 bulan, jadi perlu tekstur yang sangat lembut. Jadi ayamnya ini benar-benar harus halus, lembut, dan dimasukin slow cooker. Jadi nanti bisa dimakan oleh baby Jesslyn, gak akan tersedak. Kita cincang sampai habis ya Mams. Oh ya, sebenarnya ini bisa di blend setelah jadi bubur, cuman aku lebih pilih dicincang dulu sebelum dimasukin ke slow cooker biar matangnya antara ayam dan nasinya tercampur dengan sempurna. Nah,
Kurang lebih teksturnya seperti ini ya mams. Jadi sudah tercincang dengan rapi, sudah halus dan siap dimasukkan ke slow cooker. Jadi kita siapkan nasi, ayam yang sudah dicincang, brokoli yang sudah direbus, dan cheese. Ini slow cookernya Emily & Bear. Udah bagus banget slow cooker ini. Ini ukurannya yang 1 liter. Jadi cukup banget untuk bikin menu MPASI 1 hari 3 porsi. Ini kita akan masukkan ke slow cookernya. Jangan lupa nanti ditambahkan air dan kaldu ya mams. Oh iya, ini tutupnya keramik tuh, dalamnya tanah liat. Kalau dalamnya tanah liat gini memang matangnya agak lama mams, butuh waktu yang lebih lama. Cuman matangnya sempurna, benar-benar sehat, tidak mengandung melamin dan merkuri karena tanah liat mengandung bahan alami. Jadi cocok banget untuk MPASI. Tenang deh mams. Ini nasinya kita masukin dulu ke slow cooker. Untuk nasi biasanya sih disesuaikan dengan porsi yang akan kita bikin. Nah ini aku bikin untuk 3 kali makannya Jesslyn. Jadi kurang lebih 1 mangkuk kecil. Gak usah terlalu banyak untuk nasinya. Terus kita masukkan juga ayamnya. Nanti kita aduk hingga merata untuk ayamnya. Oh iya mams, jangan dimasukin garam atau gula dulu ya, karena baby Jesslyn ini masih 6 bulan. Jadi kalau bisa jangan terlalu merasakan yang terlalu asin dulu atau terlalu manis dulu. Cukup dari kaldu ayamnya saja. Jadi baby Jesslyn lebih sehat. Ini kita masukkan kaldu rebusan ayam yang sudah kita buat sebelumnya. Oh ya mams, nanti aku akan bahas juga cara membuat kaldu ayam untuk MPASI. Nantikan videonya ya mams. Oke, kita aduk-aduk nasi yang telah kita masukkan ke slow cooker tadi, ayam beserta dengan kaldunya. Kita aduk sampai rata hingga tercampur. Oh iya, masukkan juga air panas agar nasi dan ayamnya itu lebih terendam. Disesuaikan dengan bubur yang akan kita buat. Untuk menyesuaikan airnya, sesuaikan dengan kelembutannya. Jika kita mau lebih lembut, airnya bisa lebih banyak. Cuman kalau ini aku masukkan sesuai dengan takaran saja agar kelihatan terendam. Nah, seperti ini. Sudah cukup terlihat terendam, ini sudah cukup airnya berarti mams. Nanti kita tinggal putar sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Kita akan membuat bubur. Nah, ini kita tentukan arahnya. Ini tuh putarannya bisa diputar-putar. Kita arahkan ke yang kita mau buat. Di sini ada bubur, sup dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bikin bubur. Kita masukkan dan kita tekan. Ini bubur. Waktunya adalah 4 jam. Kita tunggu selama 4 jam ya mams. Nanti dibuka, udah matang deh. Untuk brokoli yang sudah kita rebus, kita buat terpisah. Nanti kita tinggal saring lalu dicampurkan ke buburnya. Keju juga gitu. Sebaiknya keju dan brokoli tidak dimasukkan di slow cooker ya mams, biar tidak kehilangan gizinya karena terlalu lama direbus. Nah ini kurang lebih sebelum 4 jam sudah aku buka untuk melihat teksturnya seperti apa matangnya. Nah kita aduk-aduk. Baiknya kita tunggu sampai 4 jam selesai ya mams, biar matangnya sempurna. Nah ini udah selesai 4 jam. Dia akan berhenti sendiri memasaknya. Praktis banget kan? Jadi pas kita buka sudah matang sempurna. Kita aduk-aduk dulu sampai rata untuk menghilangkan uap-uap panasnya. Kita aduk sampai rata. Nanti ketika uap panasnya sudah mulai hilang, kita bisa saring deh untuk mencapai teksturnya yang lebih lembut. Karena baby Jesslyn masih 6 bulan, jadi teksturnya harus dibuat lebih lembut lagi. Ini sudah matang sempurna ya mams. Buburnya lembut,
Namun untuk baby Jesslyn kita perlu saring lagi agar teksturnya lebih lembut lagi. Oke, sekarang waktunya kita akan menyaring buburnya. Sebenarnya bisa juga di blend mam, jadi kita bisa pakai hand blend langsung di tanah liatnya bisa. Namun aku ingin coba dulu untuk menggunakan saringan cara tradisional. Nanti di video selanjutnya aku akan perbandingkan juga nih antara bubur MPASI yang menggunakan saringan dengan yang menggunakan hand blend atau blender. Nanti kita akan lihat teksturnya. Tunggu video aku selanjutnya ya mams. Yeay. Ini kita saring dulu buburnya. Kita tentukan seberapa banyak yang mau kita saring. Kita saring pelan-pelan sampai lembut, sampai kita mendapatkan tekstur sesuai yang kita inginkan. Oh ya, untuk disaring ini sebenarnya bubur itu diambil sari-sarinya mams. Jadi nanti di atasnya akan ada ampas yang kental-kental itu. Nah, ampasnya ini jangan dipakai ya mams, kita pakai yang ada di bawah, yang benar-benar sudah lembut dan tersaring sempurna. Kita saring, kita aduk sampai rata, kita sesuaikan teksturnya dan seberapa banyak yang akan kita saring. Nanti kita ambil lagi buburnya kalau misalnya ini belum cukup untuk takarannya. Nah, ini teksturnya mam setelah disaring lembut banget ya. Setelah disaring dia jadi lembut banget, bener-bener sari-sarinya aja yang keambil. Ampasnya jangan dipakai ya mams, biarin aja. Lalu kita ambil lagi. Nampaknya masih kurang nih untuk baby Jesslyn. Kita ambil lagi secukupnya bubur yang akan kita haluskan. Lalu kita saring kembali buburnya. Kalau pakai mixer, pakai blender atau hand blend itu menjadi lebih cepat sih mam, lebih praktis. Jadi kalau mams yang bekerja atau sibuk gak ada waktu cukup untuk saring-saring kayak gini, pakai blender sangat memudahkan. Kalau mams yang punya waktu luang gak ada salahnya untuk disaring menggunakan cara tradisional. Kita saring sampai teksturnya sesuai dengan harapan, yang lembut pastinya, karena baby Jesslyn masih 6 bulan. Kurang lebih teksturnya akan lembut seperti ini ya mams. Setelah buburnya tersaring dengan lembut, kita juga akan saring brokolinya sampai lembut ya mams. Pastikan teksturnya benar-benar lembut agar bisa dicerna dengan baik oleh baby Jesslyn. Kita saring brokolinya sampai lembut. Selain itu, kejunya juga kita saring ya mams, biar teksturnya lembut juga. Jadi agar baby Jesslyn tidak tersedak saat makan. Setelah brokolinya kira-kira lembut, kita campurkan brokolinya ke buburnya. Lalu kita saring kejunya agar mendapatkan tekstur sesuai dengan harapan, yang lembut pastinya. Walaupun keju sudah lembut, sangat perlu untuk disaring lagi ya mams, agar baby Jesslyn bisa mencerna makanannya dengan baik. Nah, setelah kita aduk antara bubur, keju, dan brokoli, kita akan mendapatkan tekstur yang sesuai harapan. Coba kita aduk dulu. Kalau menurut aku agak kurang rata ya, agak kurang lembut. Bagian-bagian kejunya masih bergelendil gitu. Jadi aku putuskan untuk saring kembali agar mendapatkan tekstur yang lebih lembut lagi. Kita saring lagi setelah diaduk dengan rata agar teksturnya lebih lembut lagi. Pastikan teksturnya benar-benar lembut ya mam, agar memudahkan bayi untuk mencerna makanannya. Karena baby Jesslyn masih 6 bulan, masih sangat perlu diperhatikan untuk teksturnya, gak boleh terlalu kasar. Karena ini masih permulaannya dia MPASI, takutnya tersedak ketika makan karena tidak halus teksturnya. Kan berbahaya nanti untuk baby Jesslyn. Jadi benar-benar kita pastikan teksturnya halus. Nah, setelah kita pastikan teksturnya halus, kita aduk-aduk nih mams. Nah, seperti ini teksturnya. Ini sudah halus, sudah lembut, sudah bisa dimakan oleh baby Jesslyn.
Yeay, suka yang mana ya Baby Jesslyn? Nah, sekarang kita siapkan untuk Promina bubur instannya yang cheesy chicken brokoli. Kira-kira Baby Jesslyn suka yang mana ya antara kedua ini? Promina cheesy chicken brokoli mengandung kandungan yang sudah lengkap banget sih, Mams. Jadi ini sudah cukup sebenarnya untuk diberikan kepada baby. Cuman kan kadang Mams galau nih, mendingan bubur instan atau yang bikin sendiri. Nah, nanti kita bahas ya Mams di ending. Nah, kita seduh dulu nih bubur instannya. Bubur instannya kita ambil 2 scoop sesuai takaran. Lalu dicampur dengan air panas. Diaduk hingga merata. Nanti setelah aduk rata, kita akan temukan teksturnya sesuai dengan harapan. Jangan terlalu kental juga ya Mams, karena nanti baby akan sulit untuk menelannya. Karena nempel di bagian langit-langit mulutnya kalau terlalu kental. Jadi kita aduk dengan rata, disesuaikan dengan teksturnya. Aduk sampai rata ya Mams. Kalau kurang air, tambahkan air lagi. Ya benar-benar rata dan lembut. Yeay, kita aduk sampai rata ya, sampai bisa dimakan sama Baby Jesslyn. Kira-kira Baby Jesslyn akan suka yang mana ya antara bubur instan sama bubur bikinan Mami? Kira-kira suka yang mana ya? Kalau lihat secara teksturnya sama-sama lembut. Kalau lihat secara proses, untuk proses yang bikin sendiri memang memakan waktu yang lebih lama, persiapannya lebih panjang. Kalau bubur instan kan tinggal seduh, jadi habis diseduh langsung bisa dimakan ke babynya. Jadi lebih praktis. Nah, tergantung Mams nih mau pilih yang mana. Nanti aku akan jelasin untuk plus minusnya kalau bubur instan dengan bubur bikin sendiri. Yeay, kita tunggu ya. Jesslyn, apa? Halo Aunty Uncle, hari ini Jesslyn mau makan cheesy chicken brokoli. Ini yang dimakan dari Promina. Coba kita lihat teksturnya tadi. Tadi udah kita lihat teksturnya. Teksturnya yang seperti ini. Ini adalah yang dari Promina. Yeay, Jesslyn suka. Hari ini Jesslyn akan makan cheesy chicken brokoli 2 versi. Yang ini versi dari Promina sama versi yang buatan Mama yang menggunakan slow cooker. Iya, Jesslyn akan cobain 2 rasa. Enak mana? Kira-kira Jesslyn suka yang mana ya? Iya. Enak ya? Enak. Bilang Aunty Uncle jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya Jesslyn ya. Iya. Biar Jesslyn semangat terus makannya. Semangat bikin video makan. Iya. Enak. Enak. Iya, enak. Bubur bayi dari Promina ini bagus banget loh. Kandungannya sudah lengkap, tinggi kalsium, tinggi zat besi, vitamin A, dengan minyak ikan, tinggi protein dengan 11 vitamin dan 7 mineral, dan juga sebagai sumber serat pangan. Wih, lengkap. Iya. Variasi cita rasa dan teksturnya disesuaikan sesuai usia loh. Ini Jesslyn makan yang 6+, yang teksturnya lebih lembut. Iya, enak. Enak. Pelan-pelan makannya ya. Pelan-pelan. Iya. Promina cheesy chicken brokoli memadukan ayam pilihan, brokoli dan keju yang menciptakan cita rasa yang creamy dan gurih. Memperkaya pengalaman makan si kecil loh. Jadi Jesslyn udah bisa ngerasain rasa ya di sini. Iya, enak ya. Iya. Apa? Ini baru pertama kali Jesslyn cobain. Ada omega 3 dan omega 6 ya loh. Sehat banget loh ini. Iya.
Iya, enak kan? Vitaminnya lengkap, sehat pastinya. Iya. Nyem 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 nyem. Nyem 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 nyem. Nyem 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 nyem. Apa? Tadi Jesslyn juga cobain yang versi buatan mama ya. Jadi biar tahu rasanya enakan mana. Ya. Biar tahu rasanya ya, enakan mana ya. Jesslyn lebih suka yang mana ya? Oke. Jesslyn. Sekarang Jesslyn cobain yang versi buatan mama. Coba. Ini mama bikin pakai slow cooker Emily and Bear. Terus mama saring biar teksturnya lebih lembut. Coba, enak nggak? Apa? Enak nggak? Pelan-pelan makannya. Ini juga cheesy chicken brokoli. Jadi ayam kampung, brokoli, dan keju. Iya. Di mix jadi satu. Suka nggak? Jesslyn, sekarang Jesslyn cobain yang bikinan mama ya. Kayaknya Jesslyn kaget sama rasa keju. Baru pertama kali cobain keju ya sayang. Iya, mungkin mama pakai kejunya terlalu banyak ya, jadi kamu kaget sama rasa kejunya. Oke, ini mama lagi belajar. Nanti mama akan terus belajar untuk mendapatkan MPASI yang terbaik untuk dimakan baby Jesslyn. Ini teksturnya sudah benar, sudah lembut, sudah sesuai dengan tekstur MPASI yang baik. Tapi sebenarnya untuk rasa, setelah aku cicipi sendiri, rasanya sudah cukup enak. Mungkin baby Jesslyn kaget sama rasa keju karena mama taruhin kejunya terlalu banyak. Jadi perlu disesuaikan lagi rasanya. Inilah perbedaannya MPASI bikin sendiri dengan MPASI yang bubur instan. Kalau yang bubur instan rasanya sudah sesuai dengan takaran. Kandungan-kandungan di dalamnya sudah sesuai dengan takaran. Jadi tidak perlu khawatir rasanya tidak enak atau tidak sesuai. Nah, lain halnya dengan yang kita bikin sendiri. Kalau kita bikin sendiri, kita perlu benar-benar belajar dan benar-benar tahu apa yang kita akan masak, takarannya, ukurannya, dan rasanya. Jadi benar-benar kita akan mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, karena Moms masih belajar nih, kita sama-sama belajar ya Moms, perlu ditakar dengan baik agar mendapatkan rasa yang baik. Kalau bikin sendiri beda sama yang sudah jadi. Jadi perlu kita sesuaikan rasanya. Ini plus minusnya ya Moms. Makanya sebagai perbandingan kita harus tahu. Perbedaannya, kalau bubur instan dengan kandungannya yang lengkap, kita tidak perlu khawatir adanya kandungan gizi atau kandungan-kandungan mineral yang baik yang kurang, karena ini dijamin sudah lengkap sesuai dengan standar MPASI yang baik, sesuai dengan standar kedokteran. Bubur instan ini mengandung kandungan yang sangat cukup untuk perkembangan dan tumbuh kembang bayi. Beda dengan MPASI yang kita masak sendiri, kita harus takar sendiri, kita harus tahu seberapa banyak kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya yang diperlukan oleh tumbuh kembang bayi. Kita harus tahu, kita harus takar sendiri. Nah, minusnya kalau yang bubur bayi instan pasti mengandung bahan pengawet karena dia bisa bertahan lama. Itu perbedaannya. Sedangkan kalau yang kita bikin sendiri tidak menggunakan bahan pengawet pastinya, karena tidak bertahan lama. Nah, sekarang balik lagi ke Moms, lebih suka yang bubur instan tinggal seduh atau yang bubur kita bikin sendiri? Bubur kita bikin sendiri dimudahkan dengan adanya slow cooker Emily and Bear. Nah, sekarang tinggal moms nih, kita belajar, sama-sama belajar MPASI sehat, kandungan MPASI, apa yang harus kita gunakan, bahan-bahan apa aja yang harus kita pakai untuk MPASI.
Jadi kita dapat menyajikan MPASI yang sempurna dan bergizi untuk baby-baby kita. Oke, sekian informasi dari aku. Aku juga masih belajar kok, Mams. Bener-bener masih baru banget MPASI karena baby Jesslyn masih 6 bulan. Jadi aku sharing apa yang aku lakuin. Ada kurang-kurangnya akan aku perbaiki. Nanti aku akan update lagi proses belajar aku untuk menyajikan MPASI untuk baby Jesslyn. Aku akan sharing lagi apa yang aku udah pelajari ya, Mams. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Sharing is caring. Oke. Thank you. Thank you udah saksiin video ini ya, Mams. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share juga ya, Mams. Thank you. Tunggu videoku selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and share. Thank you for watching. Bye-bye.